adalah mengenai luka. Cuman sebelumnya saya akan bicarakan mengenai kecederaan dulu, karena luka itu sih tercipta karena suatu cedera ya. Jadi dan kita sih nggak mau nih terjadinya luka di sini. Tapi artinya bagaimana kalau luka itu terjadi, itu kita harus ngapain gitu ya. Jadi jelas bahwa kecederaan ini bisa di mana aja ya. Teman-teman bisa menyadari dari hal-hal kecil aja bisa cedera ya. Oh, macam-macam situ, dan bisa di rumah, di tempat kerja, di sekolah, atau di mana aja kita bisa terjadi luka. Ya, tentunya juga bisa berkaitan dengan cuaca yang saat ini panas banget, itu bisa menjadi luka juga ya. Kemudian ada hal-hal yang penting bahwa luka itu bisa terjadi karena lingkungan sendiri, manusianya itu sendiri, peralatan yang pada saat itu kita gunakan, dan event-event bahaya yang mengancam yang kita tidak sadari. Jadi keempat poin ini mungkin teman-teman bisa antisipasi supaya tidak terjadi kecederaan dan akhirnya menyebabkan luka. Ya, ya manusia kan bisa aja ceroboh, lingkungan juga yang nggak bisa kita rubah, tapi artinya bisa kita antisipasi. Kemudian peralatan yang ada pada saat itu kita gunakan juga bisa menyebabkan kecederaan dan perlukaan. Itu. Nah, kita sih coba ya, mencoba jangan sampai luka itu tercipta ya, terjadi. Gimana caranya? Jelas dari kasat mata yang kita lihat membahayakan itu udah kita hindari. Kemudian alat-alat pengaman pada suatu kondisi juga harus kita siapkan di sini. Kemudian alat pelindung diri, mungkin di kefarmasian juga itu harus tuh ya, jadi di apotek itu atau di depo obat itu juga harus betul-betul pengamanan kita. Jadi bukan sekedar hati-hati aja, tapi pengamanan juga harus kita ciptakan karena di situ banyak chemical dan lain-lain. Dan yang penting yang terakhir adalah memang butuh pengetahuan dalam hal ini ya, webinar ini kita sama-sama pahami untuk itu ya. Baik. Sekarang saya membahas luka itu sendiri ya. Mungkin teman-teman udah tahu jenis luka macam-macam, banyak banget ya. Dari mulai yang bonyok begini ya sampai yang udah mau sembuh, tapi juga ada yang di awal. Jadi contoh. Jadi nah luka itu sebenarnya dalam artian ya definisi adalah memang badan kita itu kan memang mulus ya, dalam artian semua jaringan, semua organ itu dalam kondisi yang mulus ya, ada dindingnya, ada dalamnya dan lain-lainnya. Cuman dalam kondisi kita terjadi kecederaan, itu jelas terjadi kerusakan jaringan itu sendiri dari mulai permukaan sampai dalam dan lain-lain, dan sampai bisa mengganggu gangguan fungsinya. Misalnya di tangan kita itu mengalami kecederaan, kemudian di situ ada robek ya, dan itu akan kerusakan jaringan di kulit dan di bawahnya itu, dan akhirnya fungsi kita nggak bisa ya. Jadi itu adalah secara umum. Dan satu hal lagi, luka itu nggak pandang bulu dari mana aja, tadi dikatakan dari Pak Rosyid ya barangkali ya, luka itu bisa di mana aja. Jadi mulai dari superficial ya, di kulitnya sendiri, dalamnya ototnya, apalagi lebih dalam lagi tulang, pembuluh darah itu bisa terlibat semua, sampai organ tadi, jaringan, sampai organ pun bisa terkena luka. Contoh usus, itu kasat, itu yang memang jelas terlihat, usus bisa luka gitu ya. Jantung bisa luka karena memang terjadi iskemik karena pembuluh darah nggak bagus ke situ, jadi luka usus itu. Tapi artinya ini semua adalah suatu proses luka yang bisa terjadi baik di luar maupun dalam. Di benak kita, luka itu selalu kita anggap ada yang di luar ya, tapi nggak, harus difahami juga bahwa luka itu bisa di dalam ya. Baik. Nah, akibat luka kan keputus tuh jaringannya, rusak jaringan permukaannya. Jadi banyak hal yang akan terjadi pada luka itu sendiri ya. Jadi pertama mungkin saking dalamnya dia perdarahan ya. Kemudian akibat banyak kontaminasi dengan mikroorganisme dari mana saja, baik di dalam maupun di luar, itu kontaminasi dari bakteri, dari infeksi dia ya. Nah, kemudian akibat nggak terlayani atau nggak terterapi, itu bisa mati sel tersebut ya. Dan semua ini akan mengganggu fungsi jaringan tersebut atau organ tersebut. Ini pemahaman luka sendiri ya. Ini adalah
saya katakan tadi ya. Jadi ini permukaan lah ya. Ini kita bicara di kulit aja dulu deh. Ini ada daerah dermis yang paling luar, kemudian ada daerah yang epidermis yang di luar dan epidermis yang di dalam, kemudian jaringan cukutan yang banyak lemak. Kalau kita mulai melihat ada luka, kemudian tidak melihat ada darah, sakit sih sakit, tapi tidak sakit banget. Itu kemungkinan masih di daerah-daerah epidermisnya. Kita nggak muncul darahnya, hanya serum, cairan-cairan aja itu yang ada di sini. Ya. Tapi kalau saya sudah melihat ada perdarahan, sakitnya amat sangat karena ada inti saraf di sini, kemudian akar saraf di sini, dan kemudian ada pembuluh darah, itu ada mulai kena daerah yang lebih dalam lagi, daerah dermis. Ya. Kemudian lebih dalam lagi itu kita bisa jaringan yang banyak lemaknya, subkutan. Jadi itu ada lapis-lapisan luka yang nanti kita bahas di ke depannya. Nah tadi luka itu sendiri bisa karena suatu trauma jelas ya, pembedahan bisa, kemudian vaskular jelas ya. Begitu aliran darah itu nggak bagus, terjadilah kerusakan-kerusakan itu. Kemudian neurogenik ini artinya bisa karena suatu pada pasien diabetes, kemudian sarafnya tidak berfungsi atau mulai dari neuropati yang akan jadi luka itu nggak berasa tiba-tiba jadi luka aja gitu ya. Jadi banyak sekali ya luka itu yang ada di sayap kanan ini memang penyebabnya keganasan pasti ya itu akan merusak semua sel-sel ya. Saya nggak bahas terlalu dalam, tapi artinya seperti itu luka. Luka jenisnya yang tadi dikatakan mau dalam apa enggak itu ada bahwa ada macam-macam tuh. Dari mulai sayat tuh incise. Jadi karena sayatan tajam, ya, benda tajam yang sifatnya seperti pisau, itu ada luka sayat. Nah, itu bisa dalam, bisa superficial juga. Kemudian ada luka memar. Ya, luka memar itu karena benturan benda yang keras, ya, benda yang keras. Nah, itu jadi memar dan akhirnya jaringannya rusak dan tadi definisi luka akan muncul di situ. Lecet, abrasio atau apa istilah kita lecet lah ya, itu nggak sampai ke dalam biasanya. Ini dari permukaan kulit aja karena gesekan dengan benda-benda yang lain, itu lecet. Ini lebih superficial biasanya. Tusuk itu karena tusukan benda yang tajam, bentuknya dan ini bisa dalam biasanya, bisa dalam sekali yang kayak gini dan bisa mengenai jaring-jaringan yang paling dalam. Luka gores atau luka robek yang tanpa sisi yang bagus atau dengan kaca kawat yang terbuka lah pokoknya, luka robek. Ada lagi yang luka bakar. Ya, ini macam-macam luka lah. Tapi artinya hal ini penting buat teman-teman untuk mendescribe syarat untuk penyembuhan luka, syarat untuk manajemen luka, asesmen luka harus bisa mendescribe jenis luka apa ini supaya kita bisa ya menangani luka dengan baik ya. Ada lagi yang harus kita tahu. Dari luka yang macam-macam tadi ada namanya luka bersih, clean wound. Ini aman buat kita, tapi kecil persentasinya. Kalau kita mendapatkan luka model gini biasanya dari kamar bedah nih. Dia kan steril tuh. Jadi ada luka. Nah, tapi dia bersih, jadi nggak masalah. Yang terjadi hanya suatu proses peradangan saja, sakit, merah, bengkak aja. Tapi nggak infeksi yang kayak gini. Tapi kecil, ini karena luka steril, luka bersih namanya. Ada luka bersih, tapi masuk dia kumannya. Ya, ada beberapa contoh, ini mulai banyak juga biasanya. Luka bersih habis dari kamar operasi, terus kemudian, pada saat perawatan tidak baik, jadi terkontaminasi dari luar, dan ini namanya luka bersih yang kena kuman dari luar ya. Jadi ini adalah ini kecil juga karena memang awalnya luka bersih. Kemudian ada lagi luka yang tadinya biasa ya, maksudnya tidak bersih, tidak steril banget ya, atau badan kita yang biasa itu kemudian jatuh dari motor, kemudian tadinya biasa ya, bersih sebenarnya. Bersih dalam artian tidak ada kerusakan jaringan, kemudian kena apalah tadi dikatakan penyebabnya karena benda berat, benda tajam, benda lain-lain, akhirnya mengalami luka, dan ini paling banyak. Awalnya bersih, kemudian jadi kotor. Ini yang paling banyak presentasinya. Kemudian ada luka-luka yang dianggap dari awal kita sudah lihat nggak pernah sembuh-sembuh, kotor, bernanah, ya, kehitaman barangkali. Ini memang luka-luka yang butuh perawatan lebih intensif ya, untuk sampai dengan luka itu bisa sembuh, dan agak sulit ini ya. Nah, dari beberapa luka ini
kita juga harus lihat kaitan dengan describe tadi, ya. Ada luka yang superficial yang saya sudah terangkan di awal, bahwa luka superficial yang biasanya hanya di epidermis aja, nggak ada darahnya, nggak ada sakitnya, nggak terlalu, ada serum aja yang keluar, ya, ini superficial. Relatif lebih aman yang kayak gini, tinggal pencegahan kontaminasinya saja, ya. Ada lagi yang lebih dalam atau partial thickness yang sampai dengan epidermis dan mulai nih muncul darahnya, kemudian sakitnya juga bertambah dan lain-lain, ya. Dan ini potensial infeksi baik dari dalam maupun dari luar. Yang potensial penyembuhannya agak susah, yang mulai partial thickness ini. Terakhir adalah luka yang benar-benar dalam banget, ya, sampai ke jaringan otot di bawah kulit yang sampai dalam sekali. Ini potensial kansnya menjadi infeksi besar dan bisa juga membuat penyembuhannya atau manajemen lukanya kalau nggak benar itu menjadi lama dan ada namanya infeksi sekunder dan lain-lain. Jadi ini ya. Ini contoh-contoh, ya. Jadi ada yang luka ini model-modelnya superficial nih, ya. Ini daerah luka-luka yang nggak sampai ke jaringan-jaringan di bawah epidermis atau dermis, nggak sampai, ya. Tapi ini sudah mulai dalam dan terkontaminasi. Ini luka yang kontaminasi dan dirty, kotor, ya. Ini kotor-kotor semua. Dan ini jaringan parut yang sudah mulai fibrin-fibrin untuk penyembuhan yang kayak gini, ya. Ini mulai sembuh, ya. Tidak ada kontaminasi, tapi dalam. Ini adalah full thickness, ya. Ini full thickness dengan kontaminasi. Jadi banyak sekali luka. Jadi kita jangan bayangkan luka itu cuman lecet aja. Ya, kalau kita terjadi gini, ini suatu komplikasi sebenarnya dan butuh penanganan yang lebih advance atau lebih baik, ya. Baik. Nah, waktu terjadi luka, jelas banyak hal-hal yang membuat luka itu nggak sembuh-sembuh, ya. Usia jelas, kalau kita makin tua tuh, ya, itu semua sistem sirkulasi, semua sistem metabolisme itu yang membuat protein yang ada di kita tuh lambat prosesnya, ya, proses metabolisme. Jadi jelas orang tua tuh susah sembuhnya kalau dia mengalami luka. Jadi perhatian buat kita. Kemudian infeksi pasti, ya, namanya infeksi itu luka jadi tambah dalam, tambah lebar, lama sembuhnya. Jadi ini adalah infeksi harus kita cegah dalam hal ini, ya. Kalau ketuaan sih yang kita cegah tadi, kecederaan yang kita cegah, ya. Kemudian ada lagi hal yang bisa mempercepat atau juga bisa memperlambat luka kalau nutrisi kita kurang bagus. Luka butuh protein, ya. Jadi kita butuh sekali untuk menutrisi atau mengkonsumsi yang banyak protein. Dan satu lagi adalah oksigenasi di luka itu. Sulit kita membayangkan oksigen seperti apa sih harus masuk ke luka. Yang jelas bahwa oksigen itu kan dibawa tuh sama pembuluh darah. Walaupun ada di udara bebas gini, itu dia butuh sekali penyembuhan dari luar maupun dari pembuluh darah. Makanya dari luka-luka yang miskin dengan pembuluh darah pasti lama sembuhnya. Contoh di tulang kering atau tulang tibia lah bahasa artinya, itu susah tuh sembuhnya karena aliran itu nggak banyak. Jadi artinya oksigenasi nggak bagus, nutrisi nggak bagus. Jadi hal-hal ini jadi perhatian buat kita, ya. Kemudian kalau ada luka dengan perdarahan sampai dengan dermis misalnya, ya tolong dibersihkan dulu si darahnya, stop bleeding, dan bersihkan semua bekuan-bekuannya. Memang bekuan itu penting untuk memberhentikan darah tadi. Tapi artinya pada saat kita butuh penanganan penyembuhan luka, bersihin tuh, ya, bekuannya itu supaya proses alami sebenarnya itu akan berjalan dengan sempurna, ya. Kemudian benda asing bebas, ya. Ini dia nih, ya. Semua mikroorganisme, pasir dan lain-lain harus dibersihkan karena ini potensial infeksi sebenarnya, ya. Kemudian iskemik, istilah kita adalah aliran darah yang ke situ. Ya, tadi kita butuh oksigen, kita butuh nutrisi. Kalau aliran darah itu nggak bagus, dengan provokasi maupun yang ada di situ, ya, provokasi itu artinya kita balut lukanya kekencengan, jadi aliran nggak bagus dan itu membuat
jadi iskemi lagi dan lukanya nggak akan sembuh ya. Terakhir adalah memang penyakit yang membuat luka itu seneng banget nggak sembuh-sembuh. Luka seneng sama gula. Jadi pasien diabetes itu gampang sekali, susah sekali sembuhnya ya karena gulanya tinggi. Dan kita kontrol aja. Jadi nggak harus orang gula, oh ntar sembuh enggak. Selama kita bisa kontrol kurang dari 180 gulanya ya relatif bisa kita kontrol luka-luka itu ya supaya cepat sembuh. Oke, ini juga harus diketahui bahwa proses luka sebenarnya ada, dia sembuh sendiri tuh, ya sembuh sendiri. Nah, tapi ada proses pada saat kita terjadi cederaan, kemudian terjadi luka, terjadi inflamasi yang kira-kira sampai dengan 3 hari dan proses itu sakit, merah, bengkak dan lain-lain. Ya. Dan itu kalau aman tanpa kontaminasi itu sembuh sendiri dengan sembuh. Tapi kalau sudah mulai terkontaminasi itu akan repot buat kita. Nah, habis setelah hari ketiga bahwa bengkak selesai, baru mulai ya luka itu mulai mengering, epitel mulai banyak di situ, pembuluh darah juga mulai terlihat merah ke situ, dan ini mulai jaringan granulasi atau fibrin mulai di situ, mulai saling terkait, saling mengait di situ, itu kira-kira sampai dengan 2-3 minggu. Artinya ini proses penyembuhan sebenarnya, ya, tanpa komplikasi tadi, ya, infeksi. Nah, kemudian terakhir adalah mulai ya sudah kering semuanya, tinggal kelihatan bekasnya, ini proses maturasi yang suka terjadi jaringan parut, ya mungkin keloid berlebihan. Nah itu karena perawatan kita dari awal tidak kita lakukan dengan sebaik mungkin, ya. Jadi terjadi tuh jaringan parut, kontraksi dan lain-lain ya. Kalau kita nggak bagus pasti jelek itunya. Itu berkisar antara lebih dari 3 minggu baru mulai proses. Udah nggak ada lukanya, tapi mulai jaringan parutnya. Oke. Jadi prinsip luka, perawatan luka ya adalah tadi debridement, bersihkan semua permukaan luka dari semua. Ya, dari darahnya, pasirnya, mungkin curiga oh itu ada kuman atau apalah di situ, harus bersih benar-benar. Nggak usah takut kalau dia berdarah, nggak usah takut karena pada saat kita bersihkan memang suka kadang-kadang pembuluh darah kena, gitu, jadi berdarah, nggak usah takut. Tapi artinya kita yakin bahwa tidak ada bekuan di situ, kemudian baru kita melakukan tutup luka atau dressing luka atau bersihan luka atau perawatan luka. Yang penting harus moist, harus lembab. Lembab enggak mesti kalau kita guyur dengan NaCl pakai kasa, karena lembab di situ nanti kering kan, jadi kering, itu nggak bagus. Kelembapan diperlukan pada saat penyembuhan luka, karena begitu lembab kita berharap semua sel-sel yang di dasar luka itu mengeluarkan semua protein yang mengeluarkan cairan, dan itu kelembapan itu yang membuat proses luka jadi bagus di situ, dan bisa juga membuat proses inflamasi tertahan, tidak bisa jadi radang lagi. Jadi kelembapan penting dalam hal proses perawatan luka, ya, dari bersihin, lembapin atau moistening, ya. Kemudian kalau sudah masuk pada minggu-minggu kedua, minggu ketiga, ini kan sudah mulai nih, sudah mulai fibrinnya, granulasinya sudah terjadi, jangan sampai terjadi injury lagi. Ini kita jaga nih. Begitu ada injury lagi, ya luka lagi, ya luka dari awal lagi, gitu ya. Baik. Berikutnya adalah penyakit tadi yang dikatakan, hati-hati dengan penyakit yang terutama diabetes sebenarnya. Kemudian sebenarnya luka itu kalau kita pahami dia sembuh sendiri, tuh kita diemin aja sembuh sendiri, asal tadi jangan sampai ada komplikasi atau kontaminasi dari kuman dan lain-lain, ya. Baik. Ini ada 5D. 5D itu describe. Dari awal saya sudah tekankan bahwa kalau terjadi kecederaan, kalau terjadi luka, itu kita harus tahu jenis lukanya. Karena apa, bentuknya seperti apa, kedalamannya bagaimana, adakah kontaminan di situ. Jadi semua ini harus dipahami dulu, karena penanganannya agak beda nanti, ya. Jadi describe dulu jenis lukanya, ya, seberapa besar dan lain-lain, ya. Kalau udah begitu saya tahu diagnosanya lah kasarnya, lukanya luka apa gitu,
baru kita bersihin tuh semua bentuknya, apa yang sudah kering kita gunting dan lain. Pokoknya prinsipnya jangan ada sampai ada jaringan lain yang menutupi waktu kita mau bersihkan luka, merawat luka, ya. Baru yang tadi dikatakan dilembabkan, ya, ditutup dengan satu preparat lah, ya, satu preparat yang bisa menahan supaya dia masih moist di situ. Yang saya katakan jangan dikasih kasa basah, jangan, ya, karena dia bisa kering. Tapi ada satu penutup atau ada regimen atau ada yang bisa kita buat penutup supaya tetap moist di dalamnya. Terus kemudian biasa penyakit penyerta harus kita hindari, mulai kontrol gulanya, kemudian nutrisi dietnya. Ya, jadi ini ada prinsip 5D pada luka, ya. Oke. Tadi dikatakan soal moist, ya. Soal moist itu begitu dalam kelembapan yang saya katakan tadi, pasti proses luka itu akan berjalan secara alami, ya. Secara alami, tidak macam-macam. Saya yakin bersih, saya yakin sudah lembab, dia akan proses alami yang kita harapkan, ya. Artinya nanti pembentukan jaringan parutnya nggak semena-mena dong, wah jadi jelek gitu dan lain-lain, dan lebih nggak melebar gitu, ya. Kemudian enzim yang keluar, ya, dari sel-sel dasar luka itu protease, enzim itu akan membuat asam amino, dan itu jadi bagus, jadi penyembuhan luka akan cepat dalam hal ini, ya. Kemudian ya imun luka lah, nggak usah lah. Jadi ada imun tubuh itu juga spesifik pada imunologi pada si lokasi luka itu juga akan baik dari enzim protease tadi. Kemudian kecepatannya juga bisa sesuai dengan tadi yang dikatakan 1-3 hari selesai, kemudian 3 sampai dengan 2-3 minggu itu selesai. Itu prosesnya berjalan dengan lancar dan lain-lain, ya. Itu kemudian proliferasi juga membuat suatu lapisan epitel dengan cepat, ya. Dan yang dikatakan tadi 1-3 hari inflamasi, kemudian proliferasi sampai dengan 3 minggu, itu bisa jadi cepat, ya, karena tadi ini di sini nih memang proses kelembapan ini akan mempercepat semua proteasenya bekerja, imun di lokalnya juga bekerja, kemudian angiogenes dan fibroblas bekerja, jadi proliferasinya juga akan bekerja dengan baik dan bisa lebih cepat penyembuhannya, ya. Dan hal yang penting lagi ini mengurangi biaya. Begitu moist, kita nggak sering-sering tuh ganti balutan, ya, nggak sering. Kalau kita kan biasa kalau ini tiap hari tuh, kalau tidak moist model dressing lama tuh kita tiap hari harus diganti luka, dilihat ada nanahnya apa enggak. Tapi kalau kita sudah moist dengan ada preparat penutup yang bisa menjaga kelembapan, keseimbangannya, itu akan terjaga, ya, semuanya. Oke. Ini sedikit gambaran, teman-teman biar punya gambaran bahwa kalau saya ada luka, lihat, describe, punya problem nggak luka ini? Artinya punya problem yang sebelah kiri itu nggak ada kotor, potensial bakteri ada, mungkin sudah bernanah, gitu ya, dan lain-lain. Jadi kita lihat kalau kelihatan bersih-bersih aja atau lebih superficial, nggak laku, ya sudah, kita moistening aja, tutup dan lain-lain, ya. Nah, tutup lukanya ini macam-macam. Kalau memang butuh suatu surgery, ya, jahit dan lain-lain, silakan. Tapi kalau tutup lain dengan preparat yang bisa mencegah moist tadi, itu silakan aja. Artinya dengan cara tanpa problem dan kita tutup untuk menjaga moistnya tadi, itu cepat epitelisasinya, granulasi epitelisasinya akan cepat terbentuk dan sembuh dengan sempurna, ya. Diusahakan tidak ada jaringan parut kalau proses ini berjalan dengan baik, ya. Oke, tapi kalau punya problem biasa, ya, lihat jaringannya di kotor apa enggak gitu, ya. Ya banyak sih modalitas kita yang untuk melakukan pembersihan luka tadi. Ada 2 bagian sih, ada surgical atau yang manual, ya. Kalau surgical itu ya mechanical, termasuk kita bersihin dengan surgical, ya, dan lain. Tapi juga kadang-kadang bisa namanya autolitik. Jadi si tubuh itu juga bisa ada enzim proteolitik yang bisa membuat pembersihan, ya, memakan, memfagosit itu
kuman-kuman di situ ya. Kemudian ada juga enzimatik seperti kolagen dan biologi itu ada larva ya, maggot ya. Jadi ini semua adalah suatu proses yang ini proses yang alami, yang ini ada mechanical, surgical, ini adalah suatu proses kita lakukan. Intinya jaringan itu harus bersih ya. Intinya itu. Berikutnya, kalau potensial bakteri, cuci tuh, kasih antiseptik. Povidon ada tempatnya di sini ya. Jadi ini bisa antiinflamasi di sini, bisa juga antibakteri di sini. Jadi kita lakukan itu. Kalau terjadi eksudat, ya baru kita mulai serap itu semuanya dengan ada beberapa absorpsi, ada preparatnya. Kemudian kita tutup, setelah bersih kita tutup semuanya, kita moistening di sini. Ya. Kita tutup dengan penutup yang bisa menjaga keseimbangan kelembapan tadi ya. Selebihnya sama ya.